Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Kita akan memulai belajar agama kita. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Anak-anakku, kita akan masuk dalam pembelajaran 11 di buku cetak kalian. Silakan dibuka di halaman 87 sembari kalian membuka buku cetak kalian dan menyiapkan peralatan tulisnya. Ya, Bu Inti akan menerangkan dengan nanti Bu Inti kirim dengan video ya Nak ya. Nah, pemimpin yang melayani. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang pemimpin yang melayani Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 22 ayat 26. Anak-anakku, silakan dibuka buku cetak kalian halaman 87 yang tadi sudah Bu Inti jelaskan. Pemimpin yang melayani. Iya, kita berbicara tentang pemimpin yang melayani. Nah, di situ ada contoh ya, dilihat di situ suasana kelas ya Nak ya. Nah, dan ada seorang ketua kelas. Nah, contoh teladan dari seorang ketua kelas, dia selalu datang paling awal. Ya. Untuk apa? Untuk memeriksa kesiapan kelas sebelum belajar dimulai ya. Jadi ketua kelas itu datangnya paling awal untuk memeriksa semuanya sudah dikerjakan belum ya. Yang piket sudah mengerjakan belum. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana sikap seorang ketua kelas ini. Silakan anak-anakku untuk membacanya ya. Di situ ada contoh sikap seorang ketua kelas, karena ketua kelas adalah juga salah satu contoh seorang pemimpin. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Ada 3 pertanyaan. Apa yang dilakukan Anton ketika tahu bahwa Tini belum datang untuk melaksanakan tugas kebersihan? Ya, ini berbicara tentang sikap seorang pemimpin itu ketika ada anak buahnya yang ternyata belum memenuhi tanggung jawabnya. Yang kedua, jika kamu menjadi ketua kelas, bagaimana sikapmu ketika tahu bahwa petugas yang harus membersihkan kelas belum datang? Tindakan apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian kembali ke diri kita masing-masing, diri kalian masing-masing. Kalau kalian ditempatkan di posisi sebagai ketua kelas dengan kasus yang ada, nah, bagaimana sikap kalian? Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalahnya? Kemudian, bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin? Setelah kalian tahu menerapkan dalam diri kalian, maka kalian akan bisa menjelaskan bagaimana sih seharusnya seorang pemimpin itu bersikap. Nah, kemudian kita akan belajar mendalami cerita Alkitab. Di situ ada cerita tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki para muridnya ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan yang sungguh luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah pemimpin, Tuhan Yesus itu adalah guru pada saat itu ya Nak ya. Tetapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, Tuhan Yesus memberikan teladan yang nyata ya, sungguh-sungguh nyata bahwa Tuhan mau membasuh kaki para muridnya. Ini memberikan contoh buat kita bahwa ketika kita itu melayani atau menjadi seorang pemimpin, maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Maka kita harus bisa berlaku rendah hati ya. Di situ ceritanya bisa kalian pahami, cerita tentang bagaimana Tuhan membasuh kaki para murid dan bagaimana tanggapan para murid ketika dibasuh kakinya. Nah, di C itu kalian bisa melihat tanggapan ya, sebagai seorang pemimpin yang melayani ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian C ini. Ada 2 pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tindakan apa yang dilakukan Yesus ya? Yang nomor 1 ini yang A itu
kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kenapa Yesus melakukan hal tersebut. Pelayanan seperti apa yang kamu lakukan dalam hidup ini? Nah, kalau kalian sudah melakukan sebuah pelayanan, pelayan seperti apa dalam setiap hari dengan mencontoh teladan telah diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi ini lebih ke kalian. Kemudian yang C, seandainya kamu adalah ketua kelas, bagaimana cara kamu memenangkan kelas yang ribut ya, ini sebuah masalah. Kemudian yang nomor 2, dengan bimbingan guru mainkanlah drama mengenai Yesus dan membasuh kaki para muridnya. Yang nomor 2 ini tidak usah dikerjakan karena kita daring, kita tidak bisa memperagakan drama tentang Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Tetapi di sini Bu Inti berharap kalian memahami cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu membasuh kaki para muridnya. Apa alasannya, apa tujuannya ya. Jadi kita harus tahu bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan sebuah pembelajaran buat kita. Ada tujuan di balik apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita sama-sama lakukan. Pendalaman materi pemimpin yang melayani. Nah, pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI berarti orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, membimbing, menuntun orang lain secara personal maupun kolektif. Personal itu artinya pribadi ya, perorangan. Kemudian kolektif itu artinya secara berkelompok atau bersama-sama. Artinya, pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk dapat mengatur seseorang ataupun sekelompok orang. Jadi memang seorang pemimpin itu sudah dipilih ya, sudah dipilih dengan pertimbangan bahwa orang yang dipilih ini nantinya bisa membimbing, nantinya bisa menuntun ya. Jadi ketika kita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, maka harapan dari orang-orang yang memilih kita itu ya, yang sudah dipilih itu bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa membimbing dan menuntun orang-orang yang telah memilihnya. Nah, agar dapat melakukan tugasnya, ya, kita baca berikutnya. Sebagai seorang pemimpin, pastilah dia mempunyai kuasa untuk mengatur kelompok atau bawahannya itu. Sebagai contoh, seorang ketua kelas mempunyai kuasa untuk mengatur kelasnya agar dapat melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Jadi, seorang pemimpin adalah seorang kepala yang mempunyai sebuah kuasa dan bertugas membimbing dan menuntun bawahan dan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Ya nak ya, itu pemimpin. Nah, tetapi walaupun seorang pemimpin itu diberi kuasa, tidak seharusnya itu semena-mena. Nah, di bagian ini, di paragraf ini ada pemimpin agama. Kalian bisa membaca, kalau Kristen pemimpinnya siapa, Katolik siapa, kalian bisa membaca sendiri. Kemudian kalian bisa membuat rangkuman sendiri tentang para pemimpin itu. Nah, ada juga pemimpin negara. Nah, kalau kepala negara itu presiden, kemudian ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Nah, itu pemimpin-pemimpin yang berkaitan dengan tatanan negara ya nak ya. Kemudian, tahukah kamu di antara semua pemimpin yang ada di dunia ini, ada seorang pemimpin yang paling berbeda. Siapakah pemimpin yang paling berbeda itu? Ya. Yang paling berbeda. Siapakah pemimpin itu? Iya, Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin yang berbeda. Kenapa berbeda? Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Ya, kenapa berbeda? Kita bisa melihat yang pertama, Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa.
Ia dapat menyembuhkan orang sakit, ia dapat meredakan angin ribut, bahkan ia dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ia sungguh luar biasa, ia mempunyai kuasa yang sungguh dahsyat. Sebagai orang yang penuh kuasa dan kekuatan yang besar, Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja. Ia dapat melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain tunduk dan melayani Dia. Namun, ia tidak berbuat demikian. Ia tidak menggunakan kekuatannya dengan sembarangan dan seenaknya, tetapi Tuhan menggunakan kekuasaannya dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu berbeda dengan pemimpin yang lain? Yang pertama, karena Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, tadi sudah kita baca. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah walaupun Tuhan Yesus penuh dengan kuasa, tetapi Tuhan tidak pernah menggunakan kuasanya itu, menggunakan kekuatannya itu dengan sembarangan atau seenaknya saja atau semaunya sendiri. Tetapi Tuhan menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya itu dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Maka kita sebagai anak-anaknya, ketika kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin yang berkuasa, nah perlu diingat, pergunakanlah kekuasaan itu dengan baik. Jangan semena-mena, jangan seenaknya saja, tetapi gunakanlah dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Maka orang di sekitar kita akan merasakan kedamaian dan sukacita di dalam hidupnya. Ya, di situ juga ada contoh yang bisa kalian baca ya. Di sekitar kita masih saja kita menemui sikap atau tindakan orang yang semena-mena. Nah, di situ ada contohnya ya, Nak ya. Nah, kita akan lanjut kembali. Untuk contohnya kalian bisa membacanya. Nah, di situ Tuhan Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja. Akan tetapi Yesus tidak pernah menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk mencari kesempatan bagi dirinya sendiri. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 menjelaskan bahwa ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ia melayani mereka, ya, yang tadi sudah kita bahas tentang Tuhan Yesus melayani para muridnya dengan cara membasuh kaki para murid. Artinya di sini Tuhan Yesus merendahkan diri dan berlaku sebagai pelayan. Itulah cara Tuhan Yesus menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin. Ia tidak menggunakan kedudukannya dan kekuasaannya untuk menekan orang-orang di bawahnya, melainkan untuk melayani kepentingan mereka. Ya, Tuhan Yesus melayani orang lain. Ini adalah tindakan yang sungguh luar biasa. Kemudian Tuhan Yesus kita bisa melihat dari Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu adalah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, melayani dengan penuh sukarela tanpa segan-segan, apalagi malu, dan bukan menggunakan kedudukan untuk meninggikan diri atau menekan sesama. Dengan melayani, kita juga melatih diri kita untuk tidak sombong. Nah, ini adalah tujuan atau keuntungan atau manfaat kita itu melayani, ya. Mendidik kita atau melatih diri kita untuk tidak sombong, melatih diri kita untuk tetap rendah hati, tidak gengsi, mau menghargai orang yang lebih kecil atau lebih rendah dari kita, ya. Kemudian kita mampu untuk melakukan hal-hal yang yang baik dengan penuh sukacita. Nah, kemudian kita menghayati sikap pemimpin yang melayani. Di E itu ya. Itu ada tugas, sebutkan paling sedikit 5 tokoh gereja atau tokoh masyarakat yang kamu tahu atau pernah kamu dengar namanya, yang memilih sikap kepemimpinan yang melayani umat atau melayani. Nah,
Ini kalian bisa melihat dari mungkin di sekitar kita, ataupun kita bisa melihat dari YouTube atau berita-berita yang lainnya. Kemudian yang nomor 2, buatlah sebuah tulisan atau karangan dengan judul "Jika Saya Menjadi Seorang Pemimpin" atau "Pemimpin yang Melayani". Jadi ini membuat karangan ya. Ini membuat karangan. Kemudian yang ketiga, buatlah sebuah doa yang berisi permohonan agar kamu dapat menjadi seorang pemimpin yang melayani. Kalau di atasnya karangan, di bawahnya itu doa. Ya. Ini untuk doa ya. Doa ini KI 1. Kalau karangan yang nomor 2 ya, yang nomor 2 ini KI 4 karena dia berupa keterampilan ya Nak. Kemudian untuk yang lainnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya baik nomor 1 tadi ataupun yang di depan-depan juga ada soal-soal itu untuk latihan-latihan kalian dalam pengasahan kognitifnya ya, KI 3-nya. Jadi yang dikumpulkan nanti cuma yang KI 4 dan KI 1-nya. Tapi yang lainnya tetap harus dikerjakan karena itu untuk mengasah kemampuan kognitif kalian. Ya Nak ya. Oke anak-anakku, kita akan tutup dengan memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu Bu Inti mau bertanya, adakah di antara kalian yang belum paham? Kalau belum paham silahkan nanti bertanya, bisa japri ataupun di grup kita. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan, hati sebagai hamba. Kita akan muji bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Oke anak-anakku, kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Tuhan Yesus untuk menjadi teladan bagi kami. Bimbinglah kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pemimpin yang melayani dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.